Ketika roket berterbangan di langit Gaza, ketika pasukan Amerika dikerahkan ke Timur Tengah, dan ketika dunia sibuk melihat peta perang, Cina justru sibuk menandatangani perjanjian dagang. Mereka tidak mengirim tentara, tidak meneriakan sanksi, tapi mereka hadir dengan cara yang jauh lebih sunyi, tapi jauh lebih dalam. Dan di saat Amerika sibuk mempertahankan hegemoninya lewat kekuatan militer, Cina malah bergerak lewat jalur yang lebih halus, energi, diplomasi, dan ekonomi. Sebuah strategi senyap, tapi perlahan mengubah wajah Timur Tengah. Dalam 2 dekade terakhir, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 7 triliun dolar untuk perang di Timur Tengah. Dari Irak, Afghanistan, hingga operasi-operasi rahasia di Suriah dan Yaman. Dan hasilnya, kekacauan, resistensi, dan hilangnya kepercayaan dari banyak negara Arab. Sementara itu, Cina tidak mengirim satupun peluru ke kawasan itu. Tapi mereka membangun pelabuhan di Israel, jaringan kereta di Iran, proyek energi di Irak, dan zona industri di Mesir. Di mata publik, Cina tampak pasif. Tapi nyatanya, mereka sedang menanam akar ekonomi yang kuat, yang kelak sulit dicabut oleh siapapun. Ketika Arab Saudi dan Iran nyaris perang dingin permanen, siapa yang berhasil mendamaikan mereka? Bukan Washington, tapi Beijing. Pada Maret 2023, dunia dikejutkan oleh kesepakatan damai Riyadh-Teheran yang difasilitasi Cina. Satu langkah catur yang memperlihatkan pada dunia, Cina bukan hanya pedagang, tapi juga diplomat regional baru. Cina tidak berpihak secara ideologis. Mereka bicara bisnis, stabilitas, dan keuntungan bersama. Dan itulah yang diinginkan Timur Tengah, mitra yang tidak menggurui. Sejak era 1970-an, seluruh perdagangan minyak dunia bergantung pada dolar Amerika. Inilah pondasi kekuatan finansial Washington, petrodollar. Tapi Cina tahu satu hal, mengalahkan Amerika tidak harus lewat perang. Cukup guncang fondasinya. Dan mereka melakukannya dengan menawarkan petro-yuan, perdagangan minyak dalam mata uang yuan, bukan dolar. Iran, Rusia, dan bahkan Arab Saudi mulai membuka pintu untuk transaksi semacam ini. Jika tren ini terus tumbuh, maka dolar tidak lagi jadi raja. Dan itulah pukulan paling telak, tanpa satu pun peluru ditembakkan. Saat Amerika tenggelam dalam konflik Ukraina dan perang di Gaza, mereka harus membagi fokus dan anggaran. Cina hanya menonton dari jauh, mengamati, menghitung. Mereka tahu, setiap dolar yang dihabiskan Amerika untuk perang adalah dolar yang tidak bisa dipakai untuk membendung pengaruh Cina. Dengan satu langkah tenang, Cina memperkuat relasi dengan BRICS, membentuk blok-blok ekonomi alternatif, dan merangkul negara-negara Global South yang kecewa pada Barat. Kunci kemenangan mereka bukan kecepatan, tapi konsistensi. Cina tidak butuh pangkalan militer. Mereka cukup membuat negara lain tergantung secara ekonomi. Coba lihat, Iran bergantung pada ekspor ke Cina. Arab Saudi butuh pasar Tiongkok untuk minyaknya. Mesir menerima miliaran dari investasi proyek Belt and Road. Bahkan Israel, yang dekat dengan Amerika, tetap membuka pelabuhannya untuk operator asal Cina. Dan ketika negara-negara itu sudah terlalu dalam, mereka tidak lagi bisa dengan mudah keluar dari orbit Beijing. Dalam konflik terbaru di Timur Tengah, ketika Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza dan memperluas eskalasi ke Lebanon, ketika Iran dituding mendalangi proksi-proksinya, dan ketika Amerika kembali mengerahkan kapal induk ke kawasan, satu negara tetap tenang. Banyak yang menyebut sikap Cina sebagai pasif. Tapi benarkah mereka pasif? Atau justru sedang menunggu momen yang tepat untuk memanen hasil dari kekacauan yang ditinggalkan Barat? Di balik kamera media, Cina terus menjalin komunikasi dengan Iran, Arab Saudi, dan bahkan pihak-pihak di Palestina. Beijing mengusulkan konferensi damai multilateral, bukan hanya Israel-Palestina, tapi seluruh Timur Tengah. Usulan yang terdengar utopis, tapi justru menunjukkan ambisi jangka panjang mereka. Menjadi penengah permanen, bukan hanya penonton. Alih-alih mengutuk terang-terangan, Cina memilih retorika halus. Semua pihak harus menahan diri. Pernyataan ini tampak netral, tapi sebenarnya adalah kritik langsung pada pendekatan militeristik Washington.
Dan lebih penting, retorika semacam ini sangat disukai oleh negara-negara Global South yang muak dengan standar ganda Barat. China tahu, setiap rudal yang ditembakkan di Timur Tengah melemahkan kepercayaan dunia pada solusi dari Barat. Dan setiap dolar yang dihamburkan Washington untuk membela sekutunya adalah peluang bagi Beijing untuk tampil sebagai alternatif. Bukan dengan pasukan, tapi dengan stabilitas, infrastruktur, dan janji pembangunan jangka panjang. China secara konsisten mendukung solusi dua negara dan mengakui hak rakyat Palestina atas kemerdekaan. Bukan karena cinta ideologi, tapi karena ini memperkuat citra China sebagai pembela dunia berkembang. Setiap kali Amerika membela Israel tanpa syarat, Beijing cukup berkata, "Kami bersama rakyat yang tertindas," dan dunia pun mulai bertanya, siapa sebenarnya yang lebih layak dipercaya? Jangan salah tafsir diamnya China, karena di dunia geopolitik, yang paling sunyi bisa jadi yang paling berbahaya. Dan ketika asap konflik ini mereda, mungkin kita akan melihat siapa yang tersenyum terakhir, tanpa pernah menembakkan peluru.